Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning. How are you today? Alhamdulillah. Excellent, wonderful, fantastic. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu kembali dan akan melanjutkan kembali untuk pembelajaran tematik tema 4 ya. Have you had your breakfast? Yes. Alhamdulillah. What do you eat this morning, student? Kupat. Alhamdulillah. Kangkung, Pak. Alhamdulillah sudah memakan sayur ya ketika pagi ya. Sehat, alhamdulillah ya. Semua teman-teman sudah, insya Allah sudah sarapan ya. Bagi teman-teman yang sudah sarapan berarti sudah memiliki banyak energi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, bagi teman-teman yang belum sarapan, nanti teman-teman boleh sarapan ketika jeda pembelajaran ya. Are you ready for study, student? Yes. Okay, but before we start our study, please, Sakti, lead us to pray. Let us to pray. Ya, Pak. Ya, Pak. Bentar, Pak. Ayo. Pray and will be fine. I I have have got two hands of mine with the fingers and the line. I I have raise them up as the sign. We will pray and will be fine. Let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada aku dan karuniakanlah aku kefahaman. Shadaqallahul azim. Ya teman-teman, sebelum Pak Akbar mulai pembelajarannya, pastikan teman-teman semuanya duduk rapi ya. Belajarnya tidak ada yang sambil tiduran. Ya, karena itu nanti akan membuat kita menjadi malas kalau misalkan belajarnya sambil tiduran. Kita harus duduk rapi ya, agar nanti mudah untuk mendapatkan ilmunya. Karena Allah melihat usaha kita ya dalam menuntut ilmu. Ketika memang kita tidak sungguh-sungguh, maka nanti mungkin akan sulit ya untuk menerima ilmunya kalau tidak sungguh-sungguh. Tetapi kalau misalkan kita sungguh-sungguh, nanti insya Allah akan dimudahkan ya. Amin. Oke, sebelum kita lanjut ke materi baru, Pak Akbar mau tanya dulu. Siapa yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Pantun. Pantun, Pak. Organ peredaran darah. Ya, kemarin ada kita belajar pantun ya yang berisi nasihat atau makna. Kemarin yang sudah teman-teman buat itu pantun yang berisi tentang apa? Pantun. Kesehatan. Iya betul. Kemarin Pak Akbar sudah melihat dan mereview beberapa yang teman-teman kirimkan hasil pantunnya. Itu semuanya luar biasa, bagus ya. Isinya ada ya. Alhamdulillah. Ya, kemudian selain pantun, ya tidak apa-apa untuk di awal teman-teman boleh cari di Google. Tapi nanti ketika ada membuat pantun lagi, kita harus sudah bisa membuat pantun sendiri ya. Agar kita bisa menghasilkan sebuah pantun yang baik dengan bahasa-bahasa yang baik ya. Insya Allah jika teman-teman sudah memahami cara memahami tentang pantun, insya Allah nanti bisa membuatnya. Karena hanya terdiri dari 4 baris dalam satu bait itu. Kemudian rimanya ABAB ya. Akhir baris ke-1 dengan akhir baris ketiga itu hurufnya sama. Ya, kemudian akhir baris kedua hurufnya itu sama dengan akhir baris keempat hurufnya, ya. Oke, selain pantun, apalagi yang teman-teman pelajari kemarin? Organ Peredaran darah. Ya, kemarin teman-teman sudah
mengetahui atau melihat video Gangguan, tentang darah. penyebab gangguan dan cara mengatasinya. Ya, Dan, sekarang semua kita penyakit. review dari penyebabnya. Kemarin ada 5 faktor. Faktor apa saja? Faktor keturunan, faktor Keturunan. bawaan, Bawaan. Faktor Yang ketiga, terkena sel darah putih kekurangan kekurangan gizi, gizi atau zat besi ya. Kemudian ada lagi itu kelelahan dan faktor tidur. kelelahan atau kurang istirahat ya, penyebabnya ya. Kemudian ada lagi sel darah putih yang berlebih. Itu 5 faktor yang dapat menyebabkan gangguan pada organ peredaran darah. Kemudian teman-teman kemarin sudah mengetahui juga contohnya penyakit apa saja yang yang menjadi gangguan pada sistem organ peredaran darah. Ada 5 apa saja? Pak. Anemia, kemudian Leukemia, anemia, leukemia, terus jantung koroner, terus apa lagi? hipertensi, Iya, sama dan stroke. hipertensi. Ya, kemarin teman-teman sudah mempelajari tentang itu. Kemudian teman-teman sudah mempelajari juga tentang komponen darah ya, bahwa darah memiliki 4 komponen. Yang pertama apa? Leukosit, leukosit Ada leukosit atau sel darah putih, putih. Yang kedua apa? Ada leukosit Eritrosit, yaitu sel darah merah. Kemudian ada plasma darah itu dan katanya keping mengandung darah 96% ya. air. 92% ya. Kemudian tadi teman-teman sudah menyebutkan ada gangguan organ peredaran darah anemia, yaitu penyakit kekurangan darah. Nah, biasanya salah satu gejalanya itu lemas ya. Kemudian bisa disebabkan karena kekurangan zat besi. Nah, yang kedua, leukemia. Ini terlalu banyak sel darah putih yang berlebih ya. Kalau udah kena anemia nanti kita butuh donor darah ya. Biasanya itu karena kekurangan darah. Ya, ada juga nanti Donor obat yang bisa donor darah gimana cara masukin darahnya sih ya? kalau di iklan Di sini nih di urat ada ya. Ada. aku di hidung. Kemudian ada leukemia. Ini terlalu banyak sel darah putih ya. Gejalanya lemas, kurang nafsu makan, kemudian nyeri tulang. Kemudian tadi jantung koroner. Aku nyeri Terlalu banyak memakan makanan yang berkolesterol tinggi. Itu bisa menyebabkan salah satu penyakit jantung koroner. Kemudian ada Orang lagi yang mukbang itu stroke, kan punya ya. itu dong jantung koroner. terlalu memakan makanan yang mengandung kadar garam yang tinggi. Itu juga bisa menyebabkan stroke. Dan yang terakhir hipertensi. Kalau kena stroke itu kayak Ya, hipertensi itu gejalanya sesak napas, kemudian nyeri di kepala dan lain-lain. mirip kayak Ya. asma, Pak. Kemudian teman-teman sudah mengetahui cara merawatnya ya. Ada berapa kemarin yang sudah teman-teman ketahui? 3. Betul, 3. Ada apa saja? Olahraga, makan makanan yang sehat, tidur teratur. Iya, olahraga. Kemudian makan atau kita harus memiliki pola makan yang baik dan sehat ya. Kemudian yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Alhamdulillah tadi pagi kita sudah melakukan kegiatan olahraga ya. Itu juga bisa merupakan salah satu cara yang kita lakukan untuk merawat organ peredaran darah kita agar selalu sehat.
Kemudian disusun lagi atau ditambah lagi dengan pola makanan yang sehat ya. Jadi teman-teman harus selalu memakan makanan yang sehat. Kemudian yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Jika teman-teman sudah merasa lelah karena sudah melakukan aktivitas, boleh istirahat terlebih dahulu ya. Tidak boleh dipaksakan karena itu bisa berbahaya untuk tubuh kita. So, untuk materi yang kemarin, okay, and now we will continue our materials today. And now please open your thematic book to page 57. 57. Yes, that's right. 57. Share screen dong, Pak. Sebentar Pak, aku sedang cari ininya ya. Gitar dipetik sungguh memikat. Murid ibu semua pintar masuk kelas tanpa terlambat. Lagi dong. Have you finished? To page 57. Udah. Ya, di situ tentang pembelajaran 2 ya. Ada siap melakukan olahraga, teman-teman? Ada Ini ya, sedang melakukan gerakan olahraga. Boleh tolong dibacakan dulu teksnya, Hairu? Oke. Olahraga selalu berhubungan dengan kesehatan manusia. Misalnya kesehatan organ peredaran darah manusia. Dengan berolahraga kita dapat meminimalisasi gangguan pada organ peredaran darah. Selain berolahraga, apakah menari juga dapat menghindari gangguan pada organ peredaran darah manusia? Sesampai di kelas, Udin, Beni, dan anak lain disambut oleh ibu guru yang membacakan pantun dengan ceria. Perhatikan gambar dan pantun yang diucapkan ibu guru tersebut. Nah, di sini ada pantun ya. Pergi ke toko membeli gitar. Gitar dipetik sungguh memikat. Murid Bapak semuanya pintar, masuk kelas tanpa terlambat. Alhamdulillah, berarti murid-muridnya itu disiplin ya jika memasuki kelas tidak terlambat. Oke, di situ coba tolong bacakan yang Halafi pantun muridnya. Parah, muridnya kayak pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari, belajar perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Iya, siapa yang bisa menjelaskan isi atau amanat dari pantun yang seorang murid dibacakan tadi? Aku tahu. Apa isinya? Kalau aku Kairu. Ya, Hairu. Kalau kita belajar perlu berdoa. Ya, kita kalau belajar itu perlu berdoa. Kalau kita tanpa doa, kita tidak bisa belajar. Kita tidak bisa belajar dengan Ya, terima kasih Hairu atas pendapatnya. Yang lain siapa yang ingin memberikan pendapat terkait pantun ini yang pagi-pagi berolahraga? Isinya tentang apa atau amanatnya tentang apa? Kita harus berolahraga agar tetap sehat. Yang ini ya, yang pagi-pagi berolahraga. Sebelum belajar agar dimudahkan pembelajarannya. Iya, terima kasih Kaisan, Hadid. Ada lagi? Ya, jadi itu di sini pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Ya, jadi tadi betul ya bahwa sebelum kita memulai aktivitas, contohnya belajar, kita harus selalu berdoa. Nah, berdoanya itu tentu harus dengan sungguh-sungguh ya, karena Allah pun melihat ketika teman-teman berdoa. Apakah ketika berdoa teman-teman sungguh-sungguh atau main-main? Ya, jika main-main tentu
ya tidak akan dijabah karena teman-teman misalkan ada yang kurang fokus berdoanya, ada yang bermain-main, ya itu pasti Allah akan memikirkan ya untuk segala keinginannya dikabulkan atau tidak jika main-main ya. Tapi kalau untuk yang serius dan fokus ketika berdoa itu pasti insya Allah nanti melalui proses akan Allah kabulkan ya untuk semua harapannya atau keinginannya. Jadi ketika kita berdoa pastikan teman-teman selalu fokus ya. Baik itu berdoa ketika sholat ataupun ketika sebelum belajar dan sesudah belajar ya. Karena Allah pun melihat prosesnya ya. Proses dari masing-masing manusia dalam meraih keinginannya. Pak Akbar yakin semua teman-teman mempunyai cita-cita, betul atau tidak? Betul. Iya, apa yang teman-teman lakukan untuk meraih cita-cita tersebut? Dengan cara belajar yang Belajar dan berdoa yang sungguh-sungguh agar dapat dikabulkan oleh Allah. Iya, tentu apa namanya? Ucapan seperti itu tidak hanya diucapkan dengan mulut kita, tidak hanya diucapkan dengan lisan, ya, tetapi juga harus dilakukan dengan perbuatan. Misalkan berdoanya katanya sungguh-sungguh, tetapi ketika berdoa atau belajar ada yang tiduran. Apakah itu sungguh-sungguh? Itu tentu tidak sungguh-sungguh. Allah melihat prosesnya. Wah, ternyata orang ini misalkan tidak sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Ya, jadi cita-citanya diabaikan untuk sementara. Tetapi ketika Allah melihat, wah ternyata anak ini sungguh-sungguh dalam meraih cita-citanya, ya. Insya Allah nanti akan dimudahkan segala prosesnya dalam mencapai cita-citanya ya. Jadi itu tetap ya, tidak boleh hanya diucapkan saja, tetapi harus dilakukan juga dengan perbuatan ya. Berdoa sungguh-sungguh, belajar dengan baik, itu harus dilakukan dengan perbuatan ya. Tidak hanya diucapkan dengan lisan kita saja. Okay, go to the next page. Open your thematic book to page 458. Akbar. Ya. Siapa saksi? Ya, oke, pastikan berdoa ya. Pak, ada berdiskusi Pak, seharusnya. Oke, kita akan buka berdiskusi di sini. Tadi boleh di sini kita lihat dulu ya. Di sini tentang apa materinya? Ciri-ciri pantun. Nah, tadi kan teman-teman sudah membaca pantun ini. Ya. Kira-kira menurut teman-teman berdasarkan pantun yang tadi kita lihat dan kita dengarkan atau kita baca, kira-kira pantun itu memiliki ciri-ciri apa ya? Di sini ada 4. Kita sudah mempelajari di pembelajaran sebelumnya. Ya, silakan. Siapa yang masih ingat, langsung dituliskan. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang ciri-ciri pantun. Bahwa pantun itu, pantun ini terdiri dari ini, terus kemudian apalagi, itu kita sudah belajar. Ya, teman-teman boleh mengingat kembali. Lihat pantun yang ada tadi di halaman 57. Ya, kira-kira dalam pantun itu terdiri dari berapa baris? Kemudian rimanya bagaimana? Itu merupakan ciri-ciri pantun. Silakan dituliskan oleh teman-teman di sini ya. Ada 4. Iya, Pak. Pak, nggak kelihatan. Screennya macam itu, Pak. Pak, screennya ada yang kuning, ada kuning tema 4, 5,4,1,6. Bentar, Pak, stop rangka dulu ya. perencanaan kajian. Juga screen bawah. Sekarang sudah terlihat? Coba tunggu. Ciri-ciri Sudah. pantun. Oh iya tuh dia udah.
Ya, di situ ciri-ciri pantun silakan tuliskan 4 karena yang sudah kita pelajari pun 4. Apa, Pak? Oh, itu Ya. dia. Berapa Pak? Di halaman berapa? Di halaman berapa ya? Silakan teman-teman boleh mencarinya sendiri atau jika yang masih ingat boleh langsung dituliskan ya. Apa ya? Halaman 58. Ya, jika teman-teman belum menemukan, nanti boleh memikirkan ya. Kalau yang belum diisi nanti tidak apa-apa. Nanti setelah Zoom, boleh teman-teman lanjutkan mengisinya. Jika teman-teman lupa atau belum tahu tentang ciri-ciri pantunnya. Finish Pak. Alhamdulillah yang sudah finish berarti nanti tinggal dikirim ya. Kalau yang belum berarti nanti bisa dilanjut lagi after Zoom. Oke. Go to the next page. 59. Yes. Open your thematic book to page 59. Tentang peredaran darah manusia ya. Organ peredaran darah manusia. Pak Akbar mau minta tolong dibacakan paragrafnya dari judul sampai manusia dibacakan oleh Niko. Niko? Silakan dibaca halaman 59 paragraf pertama tentang organ peredaran darah. Oh ya. Miko, suaranya mana? Atau belum? Komik. Miko. Oke, kalau belum siap boleh tolong. Aku. Oke, Kaisan silakan dari judul ya. Organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah darah pada manusia terdiri ada atas, pembuluh darah, dan jantung. Keduanya memiliki fungsi berbeda-beda. Namun membahas pada organ pembuluh darah itu saja tidaklah lengkap tanpa membahas tentang darah. Darah pembuluh darah dan jantung merupakan suatu komponen yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Terima kasih. 1 darah silakan Arya. Arya. Iya, tadi suaranya masih belum. Kalau putus-putus Mas suaranya. Oh iya, Arya mungkin jaringannya kurang bagus ya. Nanti jika sudah tidak ini ya tidak ada. Sebagai berikut. Sebagai alat pengangkut seluruh O2 ke seluruh. Oh, ini udah lancar. Silakan Arya dilanjut. Halo. O2. Dan ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. B. Menjaga agar temperatur tubuh tetap. C. Mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. D. Mengedarkan getah bening. E. Menghindarkan tubuh dari infeksi. A. Membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku. F. Menjaga kestabilan suhu tubuh.
G. Mengatur keseimbangan asam basa atau HB. Terima kasih Arya. Oke. Boleh nomor 2 dilanjutkan. Hamzah. Rijana. Iya. Pembuluh darah. Pada peredaran darah manusia terdapat 3 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Arteri berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung, vena untuk mengalirkan darah menuju jantung, dan pembuluh darah kapiler untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil. Arteriola dan ujung pembuluh vena terkecil, venula. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. Terima kasih. Nomor 3, Ilham silakan. Pak, mau batu restroom. Ya, silakan. Pastikan berdoa ya. Terletak di rongga dada dan di atas diafragma. Jantung terdiri atas beberapa bagian, yaitu perikardium atau pembungkus jantung, miokardium, otot jantung, dan endokardium, pembatas ruang jantung. Pada jantung terdapat arteri umbilikus yang menghubungkan aliran darah pada fetus yang menyerap oksigen dan sari makanan. Sedangkan foramen ovale merupakan lubang jantung pada fetus. Jantung manusia terbagi menjadi 4 ruang, yaitu 2 strambi atau atrium dan 2 bilik atau ventrikel. Ventrikel atau bilik memiliki dinding yang lebih tebal dibanding atrium atau strambi. Bagian ventrikel sebelah kiri juga lebih tebal dari yang sebelah kanan. Hal ini berkaitan dengan tubuh. Antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat valvula bicuspidalis, dan antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat semilunaris, bentuknya seperti bulan sabit, terdapat pada klep jantung agar darah tetap mengalir searah. Ya, terima kasih ya teman-teman yang sudah membacakan dan mendengarkan dengan baik. Ini tentang organ peredaran darah manusia, bahwa di sini terdapat 3 ya, darah, pembuluh darah, dan jantung. Ini sebetulnya sudah ini juga ya di awal-awal ya. Waktu itu kita juga sudah menyaksikan. Kita review ini lagi ya. Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, teman-teman, kalian ingat kan? Ini kita review lagi ya tentang organ peredaran darah. Sari makanan. Ada Sari gambarnya, makanan Pak. hasil proses pencernaan akan Apa diadakan Lafi? Nggak ada gambarnya. Bentar ya. Ada. ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Kita mengingat lagi ya. Bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya 2 fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh.
Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak, Mam? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung, ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Bener banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Aku udah tahu ya. Oke, terus review kembali. Go to next page. Kita lanjutkan lagi materinya. Sekarang yang kemarin sudah kita lihat juga ya tentang gangguan sistem peredaran darah di halaman 60 to page 60. Nah, kemarin teman-teman sudah melihat ya beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah. Ya, di situ disebutkan bahwa terjadi karena bisa non keturunan ataupun keturunan ya dari orang tua kita. Kemudian gangguan pada organ peredaran darah non keturunan bisa disebabkan oleh yang lain ya, seperti pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Nah, di sini misalnya terlalu sering mengkonsumsi makanan yang berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Itu juga bisa menyebabkan ya terganggunya organ peredaran darah pada manusia. Nah, di sini ada beberapa contoh ya yang kemarin juga teman-teman sudah lihat. Yang pertama, anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar hemoglobin ya dalam darah. Rendahnya kadar hemoglobin dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ya, jadi di sini salah satunya penyebab gangguan organ peredaran darah adalah kurangnya zat besi ya. Zat besi juga yang seperti teman-teman tahu salah satunya ada di biasanya minuman yang kita minum yaitu susu ya. Kemudian di sini ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing gitu ya. 2 ciri penderita anemia.
Kemudian yang kedua, tekanan darah rendah, hipotensi. Ada hipotensi, ada hipertensi. Ya, hipo berarti artinya bawah, kalau hiper tinggi ya. Rendah dan tinggi. Kemudian kalau tekanan darah rendah disebabkan terjadinya karena penurunan tekanan darah. Kalau hipertensi disebabkan naiknya tekanan darah yang diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Kemudian di sini kemarin ada salah satu gangguan lagi yaitu leukemia atau kanker darah sini ya tulisannya. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah. Nah, di sini sel darah putihnya terlalu banyak ya, tanpa terkendali. Jadi sel darah putih itu banyak dan namun tak terkendali. Ia mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Kemudian ada lagi jantung koroner. Suatu gangguan jantung disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Nah, ini faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan. Ini diantaranya nih yang keturunan. 1. Hemofilia. Nah, gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Yang kedua, thalassemia. Bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikut sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi kurang. Kemudian ini usahanya ya, kemarin yang sudah teman-teman lihat juga bahwa kita bisa melakukan berbagai hal untuk mencegah atau menjaga ataupun merawat agar sistem peredaran darah yang kita miliki tetap sehat ya. Di sini ada 3. Makan makanan yang bergizi. Teman-teman sudah mengetahui ya bahwa makanan yang bergizi adalah makanan yang banyak mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, baik dari itu untuk kebutuhan energi dari karbohidrat, kemudian dari protein, kemudian dari apalagi vitamin, ya, kemudian serat dan yang lainnya. Itu ya, jadi harus makan makanan yang bergizi. Kalau makan makanan yang tidak bergizi, berarti nanti bisa menyebabkan terganggunya sistem peredaran darah ya bagi tubuh kita. Kemudian yang kedua, olahraga yang teratur. Ya, bahwa di sini kalaupun kita sudah makan makanan yang sehat tetapi tidak didukung dengan olahraga yang teratur, maka kita sudah mempelajari ya, bisa juga terjadi obesitas atau kegemukan jika banyak makan tetapi tidak dibarengi dengan kegiatan olahraga ya. Jadi itu, walaupun sudah makan makanan yang sehat, tetap faktor lain itu pun dibutuhkan, yaitu kegiatan berolahraga. Kemudian tidur dan istirahat yang cukup. Nah, di sini teman-teman, insya Allah kalau istirahatnya insya Allah selalu cukup ya. Atau di sini ada yang sering tidur malam? Aku tidurnya malam terus, Pak, nggak pernah tidur sore. Tidur malamnya jam berapa? Jam 9, jam 10, Pak. Ya, kamu pastikan tubuh. Kenapa? Kenapa, Ilham? Pastikan tubuh teman-teman itu mendapatkan istirahat yang cukup. Ya. Ada yang mengatakan bisa dalam 1 hari itu minimal 8 jam ya. Atau 9 jam. Tubuh kita harus beristirahat. Ya. Kemudian tentu teman-teman tahu ya, jika tubuh teman-teman sudah merasa lelah, teman-teman harus melakukan istirahat terlebih dahulu agar tubuh teman-teman bisa terjaga ya dari hal-hal yang
kurang baik. Ya, misalkan ketika tubuh kita lemah tapi dilanjutkan untuk beraktivitas, otomatis nanti akan terjadi hal-hal yang kurang diinginkan ya. Entah itu terjadi penyakit kah ataupun gangguan yang lainnya. Itu ya. Jadi tubuh kita harus mendapatkan istirahat yang cukup. Tidak boleh dipaksakan melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar kapasitas tubuh kita ataupun sudah melebihi ya kapasitas diri kita. Nah, di sini banyak hal yang dapat dilakukan dengan tubuh yang sehat. Ya, tentu ketika tubuh kita sehat itu pasti kita bisa melakukan apa saja, tetapi pastikan selalu ada batasannya. Maksudnya ketika tubuh kita sehat harus selalu melakukan hal-hal yang baik, yang bermanfaat ya. Karena nanti kalau misalkan melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat atau tidak bermanfaat, tentu itu nanti akan merugikan diri teman-teman sendiri ya. Merugikan untuk teman-teman sendiri ya, karena segala perbuatan yang kurang baik atau perbuatan baik itu nanti larinya atau berbaliknya itu kepada diri kita sendiri. Ya, jika kita melakukan hal kebaikan, berarti nanti kebaikan juga akan datang kepada diri kita sendiri. Tetapi jika kita melakukan hal yang kurang baik, nanti akan kembali juga kepada diri kita sendiri. Ya, jadi pastikan nih, ketika teman-teman di rumah, stay at home, selalu melakukan hal-hal yang baik, yang bermanfaat. Ya, dan harus mengurangi perbuatan atau aktivitas yang kurang bermanfaat ya, seperti terlalu sering main game itu kan sama sekali tidak bermanfaat ya. Yang ada di situ hanya membuat mata kita terkena radiasi terlalu lama ya. Kalau sampai berjam-jam ya, pastikan itu dikurangi kalau masih ada yang seperti itu ya, karena tidak baik untuk kesehatan organ tubuh kita ya. Kita dianugerahi organ tubuh itu untuk dimanfaatkan dengan baik ya, bukan dieksploitasi atau digunakan secara terus-menerus dengan kurang baik. Nah, di sini teman-teman di halaman selanjutnya Dikerjakan. kita lihat dulu ini gambar 1. Kira-kira itu ini tentang properti tari ya. Properti itu apa teman-teman? Alat yang digunakan. Barang yang digunakan oleh penari tersebut. Iya, alat atau benda yang digunakan oleh penari. Ya, tentu alat atau benda tersebut itu mempunyai fungsi atau tujuan. Ya, apakah tujuannya teman-teman? Agar membuat penonton lebih menarik. Menarik atau tertarik? Tertarik. Agar penonton bisa lebih tertarik ya terhadap penampilan tarinya ya. Karena properti tari itu bermacam-macam ya. Bisa benda yang berat, yang sedang ataupun benda yang ringan. Ya. Ada misalkan ya, nanti sebelum dikerjakan kita ini dulu. Ini propertinya ya. Jadi ada yang berat, ada yang ringan, dan ada yang sedang. Gambar 1 kira-kira propertinya apa? Nah, boleh dituliskan. Kipas angin. Pas. Kipas angin. Kirain AC. Kipas masuk angin, Pak. Kipas masuk angin. Kipas. Bukan kipas nasi ya, itu kipas untuk. Pak, yang nomor 2 itu yang bawa pedang kayak bawa perisai juga, Pak. Ya, itu salah satu propertinya adalah itu benda yang tajam ya. Itu kalau tidak salah nama tarinya tari Fata Ele dari Jawa Timur. Sumatera Utara. Pak, Fata Ele itu bukan nama museum, Pak.
Fatahilah halafi. Ya, Oh, itu ya. gambar 2, tari Fatahillah dari Sumatera Utara. Tari ketiga, teman-teman sudah lihat ya, itu propertinya apa? Itu sangat mudah itu ya. Emang Itu nggak dari Kutai Kartanegara. Nah, selesai. Bow. Gampang ya, Wow. hanya menuliskan properti ya. Jadi teman-teman Sudah. silakan langsung menuliskan saja. Aku kirim ya, Pak. Ya. Aku, Pak, PR-nya itu halaman berapa aja? Ya, Pak. Ada maksudnya ada halaman tadi Yang tadi yang ciri pantun sama ini aja yang nama properti ya. Oke, itu dong. Karena ini kita gunakan juga di Zoom untuk pengisiannya. Jadi Pak berharapkan teman-teman jika sudah selesai langsung dikirim saja ya. Tidak usah menunggu malam. Yang nama properti tadi gambar 2 tadi apa, Pak? Apa tadi yang terlihat? Itu benda tajam. Pedang. Iya, betul. Pedang. Nyam. Nyamnya. Nyimpan. Ya. Jadi itu beberapa properti atau benda ataupun alat ya yang digunakan oleh penari dalam mementaskan tarinya. Tentu tari-tarian tersebut atau properti tersebut memiliki fungsi ataupun tujuan ya sebagai menarik Sudah minat dikirim, Pak. ya. Ya, terima kasih. Oke, alhamdulillah untuk materinya sudah habis. Sampai di sini. Do you have any question? Oh iya, Pak. Nanti masuk jam 9.40 kan? Iya, untuk matematika ya. Ya. Hari Jumat hari ini. Papal. Sudah deh, berakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu. If no questions, let's close our study by reciting Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, Pak Farahiri. Hari Wassalamualaikum sudah warahmatullahi wabarakatuh. siap.